Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah, kali ini Ane mengundang salah satu jamaah dari Masjid Baitur Rahman yang bernama Akhinal Mahbub, Saudara Ihsan. Apa kabar antum? Alhamdulillah baik. Khair ya? Insyaallah. Ya, kali ini gue ingin bertanya nih sama salah satu jamaah Masjid Baitur Rahman nih, katanya beliau salah satu pecinta Ahlul Bait. Masya Allah. Ya menantu. Oh, menantu nih? Ya menantu. Oh, Habib siapa namanya? Habib Hussein. Habib Hussein bin Muhammad Al-Idrus. Ya. Masya Allah. Nah, ini ada sedikit pertanyaan nih dari antum nih. Aneh dengar ente banyak kenalan nih dari para ulama nih. Emang benar itu, San? Ya dari setiap pengajian sih emang majelis mana aja tuh Bogor gitu rata-rata. Majelis Asadah, Majelis Nur Mustafa, Majelis Kiai Jelani tuh kayak biasa kita jamaah subuh. Ya kan emang ayah juga dekat tuh Pak Kiai. Sampai Ihsan ini juga yang namanya Pak Kiai. Oh, nama antum tuh dari Pak Kiai itu. Iya. Pak Kiai datang langsung ke rumah. Dari rumah ayah undang tuh langsung dinamain Pak Kiai. Masya Allah, berkahnya dapet ya. Masya Allah. Kita doain dah untuk guru kita Bapak Kiai Haji Ustadz Jelani SAG. Masya Allah. Uminya juga habis meninggal. Oh iya, uminya juga. Kita doain. Kita doain buat almarhumah. Semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diluaskan alam kuburnya, dimasukkan raudhah min riyadil jannah. Amin. Ala hadzini haqulinatin salah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musyiril al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya ta'alihimul maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang maksudnya kegiatan majelis yang pernah ente jalanin di mana aja tuh? Salah satu kotanya Bogor. Ya paling sering sih ya Nur Mustafa tuh. Oh, Nur kan Mustafa. Emang kayak bantu-bantu siar kayak Habib Hasan bin Jafar Segas gitu, kayak bantu-bantu gitu. Kan juga pernah jadi kayak panitia gitu, itu kru iya kayak gitu, bantu-bantu. Itu kalau kita boleh tahu, kalau jadi panitia kayak gitu dibayar apa kagak sih? Kalau itu masih ikhlas dari hati. Oh, dari hati ya? Dari hati. Hitungannya kita siar aja ya? Nah iya, bantu dulu. Iya. Masya Allah, benar. Ntar ada lagi pertanyaannya, kita lihat. Yang ente tahu tuh dari tadi apa namanya? Habib Hussein. Habib Hussein tuh yang ente tahu gimana tuh sejarah ringkasnya? Sejarahnya ya beliau tuh kayak gimana ya, menantu atau mertua gitu. Jadi dia kayak punya hubungan sama Habib Umar bin Hutalatos. Yang kata Sohibul Barokah tuh. Masya Allah, yang doanya itu. Nah iya, kalau dia ceramah doa tuh, kali doa tuh langsung dia ngomong kabul, langsung kabul doa-doanya. Masya Allah. Semua jamaah, nggak cuma dia doang. Iya, itu juga katanya tuh yang waktu pas meninggalnya aja, jalan tol aja yang seharusnya buat mobil dipakai tuh buat iring-iringannya tuh. Masya Allah. Aromahnya tuh Masya Allah tuh ya. Apa anda gitu yang ente tahu? Ya ada juga dari jamaah kan. Aneh juga istilah udah dianggap murid sama Habib Hussein. Masya Allah. Itu pertama-tama baru sekali atau dua kali diizinin masuk kamar Habib Umar. Masya Allah. Itu alhamdulillah buat banyak kata Habib Umar dari orang mana aja, dari Aceh, dari Ambon, dari mana aja datang untuk situ. Datang ke rumahnya Habib Umar bin Hutalatos, kagak diizinin sama Habib Hussein masuk. Masya Allah. Jadi Aneh tuh termasuk orang terpilih. Khusus ya. Masya Allah. Masya Allah, itu sangat bersyukur emang. Kata Habib Hussein gini, nih ente itu orang-orang istilahnya pilihan gitu. Emang Habib Umar yang manggil Aneh gitu. Masya istilahnya Allah. Ya katanya gitu. Nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Ya kayak gitu. Pas itu juga kan Habib Hussein juga miara kuda. Miara kuda tuh. Burung onta. Itu dia miara di halamannya. Itu dia kayak jamaah tuh yang apa sih namanya ya? Dibolehin masuk ke kamar Habib Umar, itu dia kayak keliling-keliling dulu.
kayak muter-muter. Oh, muter istilahnya. dulu ya. Ya dia ke dalam gitu ke sana Keliling dulu. Dia keliling. Dia itu main-main ke kandang kudanya. Oh, main-main tuh. Main ke kandang kudanya dan itu dikasih lihat karomahnya. Apaan tuh? Salah satunya. Kudanya bisa ngomong. Masya Allah. Masya Allah betul itu. Dia ngadu kayak gini. Pip, aneh denger itu kuda bisa ngomong. Ngomong apaan tuh deh? Dia jadi jamaahnya kayak di hai apa halo. Oh, kayak disambut gitu disambut, ya. Iya. Masya Allah. Halo apa hai itu gak tahu langsung dikabur. Cabut. Masya Allah betul itu. Berkah banget emang. Ada juga kan orang tuh emang kalau misalnya orang tuh udah cinta banget sama ulama. Iya. Itu sampai kan nggak diizin masuk sama Habib Hussein. Itu sampai ditahan tanahnya dia. Kayak baca ratib jadi kayak di aspal gitu kayak kita di jalan raya. Saking dia pengen minta barokahnya sama Habib Umar. Masya Allah buat. Dan waktu itu ada muridnya Habib Umar bin Khotalatos. Jadi dia kayak muridnya lewat di kamarnya. Itu lewat posisi beliau Habib Umar lagi tiduran, jendela kebuka itu. Tapi si murid kagak ngeliat itu keberadaan beliau Habib Umar padahal posisi Habib Umar lagi tiduran. Ya, lagi tiduran iya. Terus kagak kelihatan itu Habib Umar. Kagak kelihatan. Itu karomahnya kali ya, salah satu karomahnya ya. Terus aneh juga pernah juga dikasih kayak karomahnya gitu, dikasih lihat gitu karomahnya. Emang sih ya udah gimana? Pernah ngerasain berarti ente iya, tahu kan kata Habib Hasan juga tuh kalau orang dikasih lihat karomah tuh kayak hatinya emang bener-bener bersih gitu. Maksudnya ya sama lah kita manusia sama-sama pendosa gitu ya, sama-sama saling salah manusia juga salah. Tapi itu kemungkinan emang Allah yang gerakin apa nggak tahu itu. Hati itu ya. Iya. Pas aneh ngomong-ngomong langsung Habib Hussein dibaca hati aneh. Terus gimana tuh? Jadi dia istilahnya kayak tahu gitu kayak dibaca aneh. Maksudnya ya? Iya. Jadi aneh tuh dibaca kayak gini. Apa sih? Ente baik ke sini. Lihat ente baik ke sini. Kayak mau ngaji, mau nyari berkah, mau kebaikan gitu sama aneh gitu. Tapi ada 2 apa 3 tuh perantara yang aneh kagak suka dari ente. Oh, kenapa tuh? Yang satu tuh kalau aneh punya dendam, emang kalau sama orang tuh suka pengen balas aja gitu. Oh, balas secara langsung gitu. Iya, misalnya kalau aneh udah puas nih, baru puas. Jadi misalnya kayak punya dendam nih sama orang, misalnya sama Bang Idan lah, Bang Idan ya, dendam pengen aneh balas aja gitu. Secara langsung gitu ya. Mungkin Allah gerakin hati Habib Hussein atau buat Allah ngasih tahu gambaran ente kayak gini nih. Kayak gini biar aneh tersadar. Iya benar. Gitu. Buat berubah gitu. Ya, buat berubah. Ada juga Habib Hussein ngingetin kayak gini. Ente juga sering ngelawan sama orang tua ente. Masya Allah. Itu tahu Habib Hussein. Aneh nggak sukanya kayak gitu. Aneh langsung ditembak ente ngomong begitu. Masya Allah. Itu di depan jamaah kayak gitu. Maksudnya nggak di depan bawah teman-teman juga cuman gitu. Emang, maksudnya kayak dipermaluin gitu. Tapi permaluin emang kelihatannya permaluin tapi itu secara nggak langsung yang namanya pendidik jiwa pendidik gitu. Temen juga ada. Jadi dia kayak pemabok. Pacaran tuh dia ketahuan sama Hussein. Di itu juga ditebak langsung secara langsung. Tebak langsung. Ya itu Masya Allah banget. Ada juga karomanya sih benar banyak. Temen ya, bukan temen sih. Senior gitu, abang-abangan. Bang siapa ya namanya? Pais lah istilahnya. Jadi dia kayak minjem motor Habib Hussein buat keluar keliling, buat keluar buat beli ituan makan-makanan ya. Dia beli cilung. Terus bawa duit ceban. Kan satunya 1.000. Duit ceban itu dikasihnya abang muai 30.000. Padahal tadi ini ceban tuh. Ceban, tapi abang-abangnya enggak tahu ngasih 30.000. Disangka 30 gitu seakan-akan kayak duitnya 30.000 ya. Masya Allah bang. Karomahnya tuh jadi banyak soalnya karena niat dia baik gitu ya. Nah iya, aneh juga kan tidur tuh ya di istilahnya kayak tempat kamar juga ada kamar juga buat kayak santri-santrinya istirahat juga. Ya. Buat istirahat kita juga. Itu kipas angin. Kan kalau kipas angin ya ada namanya apa sih namanya? Yang kayak tangmia tuh namanya apa sih namanya? Oh yang buat setelannya gitu. Dinamo. Dinamo. Kan kalau dinamo kalau panas itu namanya tangmia pasti mati atau berhenti ya. Nggak kuat. Itu kipas angin kan namanya ada dinamo itu setiap hari diputar terus dipantang kagak mati-mati kipas angin. Masya Allah. Padahal non-stop gitu ya. Itu kagak dimati-matiin tuh Masya Allah. Iya itu yang namanya benda aja cinta sama ahlul bait. Masa kita yang
udah jelas dikasih akal, dikasih otak untuk berpikir, masa kita masih memusuhi ahlul bait ya kan? Makanya kita kudu cinta lah ya sama ulama ya, kita jaga. Iya, masih ada juga. Ada lagi tuh. Iya, aneh disuruh sama Syarifah. Oh, Syarifah Bogor juga tuh dari ada. Bogor. Iya, masih ada hubungannya sama Habib Hussein apa pokoknya. Syarifah siapa ya, lupa tuh namanya. Masih saudara gitu ya. Iya, masih saudara. Jadi ada guru dari majelis asada gitu ya, dia ngajar, emang ada SMP SD-nya, oh, ada gitu, pendidikannya juga, gitu ya. Juga. Iya. Jadi dia mau nikah di situ, iya di situ. Iya di situ. Terus kata Syarifahnya suruh ambil kue, aneh. Ente yang disuruh tuh sama temen ente? Sama temen aneh. Disuruh ambil di ituan. Kan puncak itu naik ke atas lagi Gunung Mas ituan apa sih namanya? Cisarua ya. Bukan Cisarua, naik lagi. Ciawi, sono terus. Apa ya namanya? Cipanas. Oh, Cipanas. Iya. Aneh ambil kue. Posisi tuh ya ambil balik jam berapa? Posisi berarti lumayan jauh tuh ya dari lokasi. Lumayan jauh, ambil jam 2 apa jam 3 tahu balik jam 2 pagi, setengah 6 jam sore. Oh, sore. Iya. Ambil tuh ya. Apa sih namanya? Di bawah posisi hujan. Di atas terang. Iya. Enggak hujan gitu. Emang ituan aneh tawasul sama Habib Umar. Sama Habib Umar sama putranya juga. Habib Salim bin Umar bin Hutalatos. Aneh tawasul di situ. Terus aneh ngadu ke Habib. Tadi di sini hujan, emang ini kok basah banget jalan. Iya, hujan, tapi di atas kagak, Bib. Tuh Masya Allah, itu namanya karoma gitu. Emang terus aneh dilancarin aja bawaannya gitu ya. Aneh ngomong gini, emang Bib tadi aneh tawasul sama Habib Umar. Nah ini yang gue demen. Kata beliau gini, emang kuatin aja tuh tawasul sama wali-wali Allah tuh. Iya. Kata beliau begitu. Intinya kita kayak yakin lah gitu aja. Iya. Terus niat kita baik lurusan. Iya benar. Terus juga aneh juga tawasul lagi tuh pas pulang-pulangnya. Baliknya juga tuh. Pamit isi bensin. Istilah bensin udah sekarat. Isi bensin di pom bensin aneh tawasul. Terus semua aulia-aulia orang-orang soleh dari ente bacain tuh. Aneh bacain. Aneh cuman gitu doang, jadi kayak gabut doang istilahnya. Minta didoain motor kagak bisa habis bensin sampai rumah. Masya Allah. Itu masih full tank pas dibuka. Motor itu Masya Allah, itu salah satu karomahnya ulama tuh. Iya, itu tahu. Emang kata Habib Hussein kencangin aja tawasul sama orang soleh. Yang penting yakin dalam berpegang teguh gitu ya. Itu yang tawasul terus pulang-pulangnya masih penuh itu full tank. Masya Allah, benar-benar. Iya. Padahal dari Bogor ke Depok itu. Itu jauh padahal ya. Padahal posisi bensin itu udah setengah ya. Isi setengah itu kagak sama sekali. Gara-gara tawasul tuh. Iya, insya Allah dah ntar kalau aneh narik baca tawasul juga ya. Biar nggak habis bensin. Misalnya Betur Rahman ngadain maulid gitu, ntar bilang lah ke Ustadz pengen ngundang beliau. Iya, insya Allah. Segala niat kebaikan, insya Allah lancar aja ntar. Tinggal gitu ya. Gampang lah. Asal kita niatin. Nah ini aneh ada pertanyaan lagi nih buat inti. Iya. Nah kan biasanya nih orang-orang soleh adalah istilahnya ya, kayak kehebatannya atau karomahnya. Terus apa pengalaman inti pas ngaji kayak gitu tuh ya? Kan itu udah ngerasain karomahnya gitu. Sekarang inti ngerasa tenang nggak gitu? Maksudnya lah menuntut ilmu sama ulama ya, sama habaib kan tuh gitu. Dibilang tenang sih ya tenang. Benar tuh yang ente rasain tuh ya. Merasa terjaga orang-orang soleh. Iya. Kan begitu. Iya benar. Lagi yang namanya Ahlul Bait kan dia keturunannya Rasulullah. Masya Allah banget. Emang udah dijamin kan. Iya, kan kata Rasulullah juga begitu. Pas masih hidup beliau berkata gini, barang siapa yang mencari ilmu atau yang duduk bersama orang alim gitu ya. Enggak, bersama Ahlul Bait keturunan kata Rasulullah begitu. Maka dia bakal bersamaku di surga. Amin. Kata Rasulullah begitu. Tuh Rasulullah sendiri udah yang ngomong tuh. Kalau ente nggak percaya sambil geledek ente. Kalau aneh yang ngomong mah ntar orang Depok nyembah pohon pisang. Iya lah ya bentar. Ini Rasulullah langsung yang ngomong. Nah banyak juga nih orang-orang yang tidak tahu apa manfaatnya dekat dengan orang soleh atau ulama. Sebenarnya manfaatnya banyak sih. Banyak kita bisa istilahnya dapat ilmu-ilmu baru dari beliau gitu, dapat kayak tadi lah dikasih pengalaman baru juga gitu ya. Kayak dibikin jalannya lurus tadinya kayak gitu maksudnya yang namanya hal di saat kita lagi posisi sempit tuh ada aja lapangnya gitu ya.
Seharusnya ibaratnya ini bensin bakal habis nih. Nah, Tapi iya. karena kita baca tawasul, kita yakin benar. lancar aja jalannya, Iya. urusannya, masya Allah. Kan kata Sayyidina Abu Bakar bin Salim begitu. Kan di dalam syairnya beliau berkata gini, awaman ali tabi'as lana ahlul wafa wa muhibbuna mazatahna waliwana. Beliau begitu berkata, itu apa sih namanya? Itu apa sih, yang penting mah yakin aja sama keluarga-keluarga ahlul bait gitu. Turunan Rasulullah. Maka apa sih namanya, kata beliau, dia bakalan bersamaku. Iya benar. Dia bersama bernaunganku gitu. Iya. Ibaratnya kayak gitu. Kita lagi di kapal, kalau kita bersama Rasulullah kita bakal aman gitu. Ya kalau yang melenceng ya udah nganyut gitu. Sesuai yakin. Yakin dia benar. Yakin aja. Insyaallah. Kan beliau juga begitu, Habib Hussein ngomong, kalau misalnya mau datang sini, yang hati-hatinya bersih aja. Kudu bersih dulu gitu. Ada juga temen, jadi dia kayak istilahnya punya hati jelek. Prasangka buruk gitu. Bukan prasangka buruk sama Habibnya. Jadi kayak dia pengen diajak jalan-jalan sama Mang Ojan lah, istilahnya ada di sana Mang Ojan. Mang Ojan pengen ke Pila sama temen, aneh juga nggak diajak sebenarnya. Tapi dia jelek hatinya begini. Dia ngomong, apaan sih, gue mendingan gue kagak ngikut, mendingan gue main aja. Tadi kalau gue istilah ditinggalin teman-teman, padahal posisi ada aneh yang nemenin dia. Tapi aneh kagak gerutu aja. Tapi dia yang hati tahu aja. Nah dia ngomong kayak gitu, udah dia mah bikin SW kayak gini, ngapain gue ngikut, gue apa sih capek-capekin gue aja. Nah kayak gitu, pas paginya dia pulang, balik dah tuh ya. Dia balik, tapi dia itunya apa sih namanya, istilahnya ngabisin duit. Jadi dia habisnya juga nggak jelas gitu ya. Iya, dia naik kereta. Naik kereta bawa duit cuman pas-pasan. Istilah 20.000 naik angkot. Iya, buat ongkos pulang ya gitu. Kayak gitu. Itu sisa istilah goceng apa 10.000 itu buat naik angkot, buat naik kereta gitu. Tapi dia kagak ada kartu tiketnya. Ya Allah. Saya ingat itu mau naik kereta juga, ceban misalnya pakai GoPay ya nggak cukup itu. Iya, nggak bakalan. Kalau misalnya ada kartu, ceban juga bisa. Iya, tapi itu di kagak ada kartu. Itu dia lupa bawa apa gimana itu? Mungkin dia kayak punya hati jelek, jadi disusahin sama wali. Bawaannya sulit gitu ya. Iya, dia balik lagi tuh. Ngomong cerita tuh Gente. Habib Hussein tuh masih, untung dia masih di dalam. Kalau misalnya udah keluar, udah bisa diceritain gitu ya. Iya. Langsung tuh balik bareng-bareng. Pas pulangnya di tuan Habib Hussein nanya, ini pada kemana nih murid-muridannya? Pasti sebagian pada balik pada kagak bilang ya. Kagak izin juga, cabut juga bisa cabut juga ngomong. Langsung tuh pas udah bulan, kan itu posisinya bulan puasa ya. Bulan puasa pas lebarannya tuh seminggu 2 minggu baru dah kesana lagi. Balik lagi dah tuh. Ya mohon maaf gitu ya. Maaf-maafan, minal aidin wal faizin. Dimaafin tuh kayak gitu katanya. Ya apa sih namanya? Nanti kagak izin nggak bilang sama aneh gitu kalau mau pulang. Wah, Habib ngomong tuh pas lebaran tuh. Dia bilangnya kayak gitu. Akhirnya minta maaf dah tuh ya. Minta maaf. Tapi yang ini yang temen ente datang lagi dia. Oh, nggak datang lagi? Iya. Emang dia kayak udah kesel gitu. Iya benar. Tapi sebenarnya sih ya dia salah paham doang. Kata Mang Ojan begini. Apa sih namanya? Dia minta temenin 2 orang doang. Mobilnya jadi di mobil itu ada anak juga, mobilnya juga. Kalau misalnya dibawa sama Ihsan sama dia juga nggak cukup. Kepenuhan. Jadi dia salah paham di situ. Nah iya. Jadi kayak gitu. Berarti kalau orang kayak dia itu kudu dijelasin dulu mungkin. Kudu dijelasin biar nggak salah paham, jatuhnya dosa antar iya benar. Ada lagi yang ente mau ceritain? Kalau diceritain sih ya banyak sebenarnya gitu ya. Banyak sih. Tapi ada yang lupa juga sebagian. Iya. Ya udah kita cukup sampai sini dulu ya guys. Semoga salah satu ini dijadikan silaturahmi kita. Amin. Untuk mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Semoga konten yang gue beri bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.